Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Dan ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Berkenaan dengan hari raya Idul Fitri ini ada beberapa sunnah yang perlu kita lakukan, meskipun kita tahu bahwa Idul Fitri ini sudah biasa kita lakukan, tapi barangkali ada yang lupa, ya. Ada sunnah-sunnahnya biar kita lebih khusyuk lagi di dalam melaksanakan atau merayakan hari raya kemenangan ini. Yang pertama, sunnah yang pertama adalah kita banyak mengumandangkan takbir, ya. Bisa dimulai dari malam takbir, artinya setelah kita menyelesaikan ya seluruh rangkaian ibadah puasa kita, ya. Nah, esoknya kita akan berlebaran, maka malamnya kita memperbanyak takbir sampai esoknya ketika kita menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sunnah yang pertama adalah kita memperbanyak takbir. Lalu sunnah yang kedua adalah kita mandi, ya. Kita mandi sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat di tanah lapang, ya. Kita mandi karena apa? Karena Rasulullah SAW juga melakukan itu, di mana Rasulullah selalu mandi ya ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Jadi sunnah yang kedua adalah kita mandi sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu yang ketiga adalah kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik bukan pakaian yang termahal. Jadi yang terbaik adalah pakaian yang enak dilihat lah, ya, enak dilihat, ya, bersih, ya, kemudian juga ya menarik gitu ya. Jadi nggak perlu penekanannya mahal, tetapi ditekankan adalah memakai pakaian yang terbaik. Dan tentunya bagi yang perempuan jaga kesopanan, jangan sampai mengobrol auratnya. Lalu yang keempat, sunnah yang keempat yang berkenan dengan pelaksanaan Idul Fitri ini adalah, nah, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Jadi kalau Idul Fitri, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan dulu, ya, untuk membatalkan puasa kita sebulan penuh. Nah, tandanya Idul Fitri itu kita nggak berpuasa lagi. Ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita tidak makan dulu, baru ketika selesai kita melaksanakan Idul Adha baru kita makan. Jadi kebalikannya. Kemudian sunnah yang kelima, ya. Sunnah yang kelima adalah kita ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, nah, tentunya kita pulang. Nah, kita pulang, maka dicari jalan yang berbeda. Jadi jalan yang tidak sama kita berangkat
dari rumah ke masjid. Nah, pulangnya kita cari jalan yang berbeda, tapi tetap pulangnya ke rumah ya. Nah, ini juga bagian daripada sunnah. Biar apa? Biar syiar. Ya, pada hari raya Idul Fitri itu menjadi syiar. Lalu yang keenam ya, yang terakhir, yang keenam yang saya sampaikan, dan tentunya mungkin masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain, tapi saya batasi sampai yang keenam adalah ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita pada hari raya Idul Fitri, maka hendaklah kita saling mendoakan ya, mengucapkan satu dengan lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya ulangi, yang kita ucapkan pertama kali ketika bertemu dengan orang lain dan kita bersalaman, dan tentunya bersalaman itu yang mahram ya, bersalaman, maka yang kita ucapkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Maka jawabnya adalah taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah kamu. Lalu dijawab taqabbal ya karim, terimalah ya Allah yang maha pemurah. Jadi itu yang diucapkan dan yang sunnah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Nah, lalu setelah itu ya, adat istiadat menyatakan mohon maaf lahir dan batin ya, atau kita pakai minal aizin wal faizin, itu silakan saja, tetapi jangan sampai kita lupakan bahwa sunnahnya itu adalah kita mengucapkan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Kemenangan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.